Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhan Sagira. Saya dari kelas PJKR 4E. NPM saya 18106310727. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari soal evaluasi yang ada pada buku Biomekanika Olahraga bab 4 materi gaya. Soal yang pertama itu, jelaskan pengertian dan macam-macam gaya. Jadi gaya itu adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan keadaan dari diam ke gerak, dari gerak ke diam, dan juga menyebabkan perubahan kecepatan. Lalu untuk macam-macamnya sendiri itu, yang pertama ada gaya gravitasi atau gaya gerak. Gaya gravitasi ini adalah gaya luar yang ditentang oleh badan manusia dalam semua gerakannya. Lalu yang kedua itu ada gaya tahanan. Gaya tahanan ini adalah gaya yang menyebabkan suatu benda berhenti atau melambat pada saat bergerak. Lalu yang ketiga itu ada gaya gesekan. Gaya gesekan ini terjadi apabila dua buah benda bergesekan atau saling ada kontak. Lalu yang keempat itu adalah gaya kontraksi otot. Gaya kontraksi otot ini terjadi di dalam tubuh manusia. Gaya ini itu sangat penting untuk olahraga. Lalu untuk nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan aspek-aspek gaya. Yang pertama itu adalah besarnya gaya. Jadi besarnya gaya ini adalah suatu berat pada benda akan mempengaruhi gayanya. Lalu yang kedua itu adalah titik tangkap gaya, yaitu titik di mana dikenakan kepada suatu objek si titik benda ini. Lalu yang ketiga itu ada arah gaya. Arah gaya ini yaitu arah sepanjang garis geraknya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 3, jelaskan bagaimana caranya memadukan gaya. Ya, cara memadukan gaya itu menurut saya itu akan terjadi dengan sendirinya atau gimana kebutuhannya masing-masing ya. Contohnya itu misalnya ada suatu orang sedang berlayar menggunakan perahu layar. Karena dia ingin cepat sampai, dia selain mengandalkan udara untuk kapal layarnya, dia juga sambil mendayung dari kapal tersebut. Secara tidak sengaja di situ telah terjadi dua gaya yang dipadukan, yaitu gaya udara yang mendorong kapalnya dan gaya kontraksi otot atau gaya gerak yang terjadi pada dirinya saat dia mendayung. Untuk arahnya sendiri, gaya pada memadukan ini menghasilkan 3 arah, yaitu yang pertama itu 3 arah atau 3 gaya, yaitu yang pertama itu ada gaya-gaya linear, gaya-gaya kongruen, dan juga gaya-gaya paralel. Lalu untuk nomor 4 sendiri, pertanyaannya itu jelaskan bagaimana cara menguraikan gaya. Cara menguraikan gaya itu yaitu dengan cara dipilah atau dipecah menjadi 2 buah komponen, dan komponen-komponen ini itu harus sama besarnya dan juga sama arahnya atau beratnya. Lalu untuk pertanyaan terakhir yaitu nomor 5, sebutkan peranan gaya sentrifugal dalam cabang olahraga. Menurut saya perannya itu adalah untuk menguntungkan si pemain dalam bermain cabang olahraga tersebut. Contohnya itu misalnya dalam sepak bola, seorang pemain pada saat menendang menggunakan teknik pressing. Teknik pressing ini yaitu agar pada saat menendang dia menciptakan lengkungan, dan lengkungan ini bisa masuk ke dalam gawang lawan yang tidak dapat ditangkap gampang oleh si kiper lawan, karena pada saat menendang pressing si ini akan menciptakan lengkungan, dan dalam tendangannya pun tidak standar gitu, jadi akan menciptakan lengkungan. Lalu untuk contoh selanjutnya itu pada lemparan bola basket. Pada saat lemparan bola basket, kebanyakan pemain menggunakan teknik dalam lemparannya itu ada follow through. Nah, follow through ini mengakibatkan pada lemparannya jika tidak masuk dia akan rebound, dan bola rebound ini akan dimanfaatkan oleh si pemain tersebut untuk mencetak ulang gol agar masuk ke dalam ring. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.